Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Fajar Ramadan, NPM 22130301119. Hari ini saya akan mempraktikkan praktikum data warehouse untuk pengisian atau pembuatan tabel dimensi pada studi kasus, yaitu peminjaman kamera atau jasa peminjaman kamera untuk memenuhi tugas mata kuliah data warehouse ujian akhir semester. Baik, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama kita nyalakan dulu. Di sini sudah nyala ya. Sudah saya nyalakan Laragonnya untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk ke localhost php myadmin. Di sini sudah saya siapkan satu buah database, yaitu bernama peminjaman kamera. Di sini isinya masih kosong. Selanjutnya kita akan mengisi data yang ada pada database peminjaman kamera ini menggunakan CSV yang sudah saya siapkan untuk tabel-tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk mengisi tabel-tabel yang ada di dalam database peminjaman kamera. Kita masuk dulu ke dalam folder ya. Nah, ini sudah saya siapkan 3 buah file CSV, yaitu tabel kamera, tabel peminjam, dan tabel peminjaman. Oke, setelah dari sini kita ke Pentaho terlebih dahulu. Kita buka Spoon. Oke, tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini agak lama, nanti akan saya skip videonya agar lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi ke database yang sudah kita buat tadi dengan nama peminjaman kamera. Tapi sebelum itu kita membuat workspace terlebih dahulu dengan Ctrl N, lalu kita ke View untuk membuat database connection. Oke, untuk namanya kita samakan saja dengan peminjaman kamera. Lalu connection type-nya kita menggunakan MySQL karena kita menggunakan database MySQL. Aksesnya native JDBC saja. Lalu hostname-nya kita berikan localhost karena kita mengerjakannya di lokal. Untuk database name-nya kita berikan nama database kita ya, peminjaman kamera. Oke, peminjaman kamera. Oke, portnya kita tidak usah rubah. Untuk username-nya kita gunakan root. Kita tes terlebih dahulu. Oke, jika sudah terkoneksi maka akan tampil alert seperti ini. Kita tekan OK saja. Kalau sudah, kita tekan OK. Lalu selanjutnya, jika kita sudah membuat koneksi database, kita menuju ke desain. Kita menggunakan tools yaitu CSV file input. Kita klik dulu. Nah, ini kita gunakan untuk mentransformasikan file CSV yang sudah kita buat untuk disalurkan menjadi bentuk tabel ke dalam database. Oke, pertama-tama kita rubah dulu nama stepnya. Saya samakan saja sesuai dengan nama CSV saya ya. Pertama-tama tabel kamera, kita cari dulu file CSV-nya, kita klik, lalu kita tekan open. Oke, sudah kita get field terlebih dahulu, klik OK. Oke, data sudah berhasil masuk. Kita preview dulu agar memastikan filenya sudah benar-benar sesuai yang kita inginkan. Oke, jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya lakukan hal yang sama untuk tabel-tabel berikutnya. Lalu langkah selanjutnya, jika CSV file input sudah dibuat, kita akan menggunakan tabel output. Nah, di mana tabel output ini digunakan untuk mentransformasikan file CSV yang sudah kita upload tadi di dalam CSV file input ke dalam bentuk tabel. Kita berikan hal yang sama untuk kedua file yang di bawah. Kita sambungkan terlebih dahulu setiap stepnya dengan menggunakan konektor, menggunakan main input of step, dan lakukan hal yang sama ke tiga-tiganya.
Lalu jika sudah disambungkan untuk keduanya, kita konfigurasi pada tabel yang sudah kita buat barusan. Di sini tabel output saya rubah saja menjadi sesuai dengan sectionnya ya, yaitu tabel kamera. Lalu untuk target tabelnya kita berikan nama tabel kamera seperti ini. Lalu jika sudah, kita tekan SQL-nya. Oke, di sini sudah otomatis kita dibuatkan ya tabel, yaitu create table TB kamera. Kalau sudah, kita bisa klik execute ya. Execute, kita tekan OK. Close saja. Kalau sudah, tekan OK. Lakukan hal yang sama untuk kedua file yang ada di bawah ini. Baik, jika data sudah diisi semua, lalu kita bisa menekan tombol run. Kita launch. Kita tunggu terlebih dahulu sampai indikatornya terlihat semua. Oke, jika seperti ini, tandanya data sudah bertransformasi ke dalam database. Lalu selanjutnya kita lihat ke dalam database apakah data yang kita punya dalam CSV tadi sudah menjadi tabel di dalam database. Kita cek lagi ke PHP-MyAdmin, kita refresh, kita lihat lagi database-nya. Nah, di sini database sudah terisi dengan tabel-tabel yang kita punya dalam CSV tadi. Coba kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai. Oke, sudah. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel dimensi untuk database peminjaman kamera. Oke, kita masuk lagi ke dalam Pentaho. Di sini kita akan membuat lagi file transformation baru untuk konfigurasi tabel dimensi untuk database peminjaman kamera. Kita Ctrl N terlebih dahulu untuk membuat transformation baru. Lalu kita save saja terlebih dahulu dan kita berikan nama dimensi pinjam kamera seperti itu. Kita save. Nah, kalau sudah, kita juga buat koneksi baru atau membuat database connection baru. Oke, seperti biasa kita gunakan MySQL, aksesnya tetap sama, native JDBC. Lalu kita berikan connection name-nya yaitu dimensi sama ya, pinjam kamera. Lalu name-nya localhost seperti biasa, database name-nya sama ya, peminjaman kamera, username-nya root. Oke, kita tes lebih dahulu. Oke, sudah berhasil terkoneksi. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita buat dua tabel input di sini. Nah, mengapa saya di sini menggunakan dua tabel input? Karena nanti kita akan membuat tabel dimensi. Nah, tabel dimensi itu adalah dua tabel fakta yang saling berhubungan. Oke, kita ubah terlebih dahulu isinya. Yang pertama yaitu tabel input yang pertama kita ubah tab namanya yaitu peminjam. Kita get SQL element. Oke, kita buka, kita pilih ini ya, peminjam. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa preview. Oke, close saja. Kalau sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk tabel berikutnya. Nah, teman-teman, perlu diketahui untuk membuat get SQL di tabel input ini, kalau nanti terjadi error, maka Anda harus melihat versi untuk MySQL Anda. Nah, di sini saya menggunakan MySQL versi 5.7 karena MySQL versi 8.0.3 ini tidak kompatibel untuk versi Pentaho 5.0.1. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu stream lookup untuk menghubungkan kedua tabel ini menjadi satu dimensi. Oke, kita hubungkan aja terlebih dahulu.
memakai main input of step aja. Kalau sudah, kita menuju ke stream lookupnya. Step name-nya kita beri saja nama step peminjaman kamera, kecil saja, kamera. Oke, kalau sudah, lookup step-nya kita berikan yang tabel peminjaman, karena kita akan menghubungkan yaitu tabel peminjam dan tabel peminjaman. Oke, untuk field-nya di sini saya gunakan nama peminjam, lalu lookup field-nya kita gunakan status peminjaman. Oke, kalau sudah, untuk specify the file to retrieve-nya ini kita gunakan ID kamera, kita masukkan, lalu untuk ID peminjam juga, ketiga untuk ID peminjaman, keempatnya untuk status peminjaman, tanggal kembali juga, tanggal pinjam juga. Oke, nah sebelum kita lanjut, kita ubah tipenya. Nah, untuk ID kita gunakan integer. Untuk status peminjaman kita gunakan string. Tanggal kembali kita gunakan date. Tanggal pinjam juga date. Oke, kalau sudah, kita klik OK saja. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah tabelnya atau datanya sudah tergabung. Kita klik kanan di step peminjaman, lalu kita klik preview dan kita klik quick launch. Nah, di sini data sudah tergabung ya. Nah, kenapa di sini pada ID kamera peminjaman, status peminjaman, tanggal kembali dan tanggal peminjaman 0. Ini kita biarkan saja karena ini bawaan dari CSV-nya. Jadi kita tidak bisa merubah di sini, tapi kita dapat merubah nanti di dalam database. Lalu selanjutnya kita tambahkan yaitu select values. Dan yang kedua yaitu add sequence, dan yang ketiga yaitu sama select values untuk pembentukan tabel dimensi. Kita gabungkan terlebih dahulu dengan proses sebelumnya. Lalu step selanjutnya atau step yang terakhir yaitu kita akan menggunakan yaitu tabel out untuk mengirim data ke dalam database untuk data yaitu tabel dimensi pinjam kamera. Kita gabungkan juga. Selanjutnya kita konfigurasi juga untuk tabel output. Kita namakan saja tabel dimensi pinjam kamera. Lalu untuk target tabelnya di sini jangan disamakan dengan tabel yang ada di dalam database. Jadi kita namakan saja yaitu dimensi TB pinjam kamera. Kita centang saja ya yang truncated table. Kalau sudah, kita klik SQL-nya dan kita klik execute. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita isikan juga pada select values dengan get fields to select. Lalu tekan OK. Yang kedua juga kita get fields to select, lalu tekan OK. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang terakhir, kita akan melakukan action atau run. Kita run untuk semua prosesnya. Oke, data sudah tercentang semua. Oke, sekarang kita lihat ke dalam MySQL-nya, apakah tabel dimensi yang sudah kita buat tadi sudah masuk ke dalam database. Oke, ini dia dimensi TB pinjam kamera adalah penggabungan dari tabel peminjaman dan tabel peminjam menjadi satu dimensi. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.